Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Radian. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Udah lama banget rasanya nggak bikin video di YouTube ini. Alhamdulillah saya bisa bikin lagi hari ini, ada kesempatan. Dan hari ini saya akan mereview sebuah buku yang sudah selesai saya baca. Dan tentunya buku ini selalu ada hubungannya dengan bisnis gitu ya, karena ini channel bisnis gitu ya. Yang akan saya review kali ini adalah bukunya dari Ko Denny Santoso yang namanya List Building Black Book. Nah, ini bukunya. Ko Denny sudah merilis buku ini sejak tahun September 2020. Jadi ini cetakan pertama ya. Jadi ini begitu rilis kemarin bulan September yang lalu, Ko Denny itu udah woro-woro gitu ya. Jadi dia udah bilang bahwa saya mau rilis buku gitu, dia bilang kan, karena saya suka baca gitu ya, dan juga pengen membangkitkan minat baca kembali gitu ya. Jadi akhirnya ya udah beli buku ini gitu. Jadi List Building Black Book ini secara garis besar adalah untuk memberikan semacam apa ya istilahnya, kayak jalur gitu ya, framework ya, Ko Denny bilangnya framework. Jadi kayak semacam peta gitu ya, gimana caranya bisa membangun intinya database, sebenarnya intinya database bisnis kita sendiri gitu. Jadi mau apapun bisnisnya, mau apapun produknya, kalau misalnya pakai framework ini tuh selalu akan cocok gitu ya. Nah, di buku ini tuh dijelasin gitu gimana caranya bikin frameworknya, terus gimana caranya ngeriset produknya, misalnya teman-teman nggak punya produk gitu ya. Kalau misalnya udah ada tuh gimana caranya nge-attract atau menarik orang-orang yang memang tertarik dengan produk kita gitu ya. Nah, itu dijelasin di sini gitu. Jadi mau teman-teman tuh punya produk, mau teman-teman nggak punya produk, mau teman-teman udah punya bisnis sebelum punya buku ini, mau itu udah punya bisnis, mau itu belum punya bisnis, mau pemula, mau expert sekalipun gitu ya, buku ini cocok-cocok aja gitu. Karena apa ya, bahasanya tuh bahasa bisnis yang memang udah kita kenal sehari-hari gitu ya, sebagai seorang pebisnis, dan levelnya level basic menurut saya. Bahasanya tuh level basic gitu, jadi akan sangat mudah dimengerti dari level pemula sampai yang sudah expert gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ini pasti bukunya isinya ribet gitu, bahasanya aneh-aneh, enggak sama sekali. Saya pun cukup mengerti dan sangat memahami apa yang ada di buku ini gitu ya. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya bahasanya terlalu tinggi misalnya, atau mungkin nggak ngerti gitu ya kira-kira apa yang dibicarain di buku ini. Saya kira sih nggak akan seperti itu gitu, karena sudah disederhanakan bahasanya oleh Ko Denny sendiri gitu. Jadi saya kira nggak akan kesulitan lah teman-teman untuk mencerna isinya gitu ya. Buku ini tuh ada 11 part gitu ya. Ya benar, ada 11 part dengan halaman tuh hampir 200 halaman gitu. Yang ada lah isinya tuh macam-macam nih. Di sini ini ada part-partnya gitu ya. Kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Nah, itu ada daftar isi, ada partnya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ada ininya juga, pembatas buku gitu ya. Dan terus yang paling menarik tuh ada beberapa part sebenarnya. Ada yang sudah saya tandai ini, tapi nggak akan saya bacain semua karena nanti nggak akan penasaran lagi gitu ya. Saya akan coba berikan part yang menurut saya paling menarik yang sudah saya tandain nih. Ini ada beberapa ya. Ini kelihatan nggak ya? Ini saya udah coba kasih tanda, nggak kelihatan ya. Nah, ini kayak gini ada tandanya. Mana? Lampunya terang. Kelihatan ya. Nah, ini nih. Nah, itu ya. Saya lipat tuh. Padahal nggak boleh sebenarnya kalau buku-buku ini dilipat gitu. Tapi saya ya udahlah, nggak apa-apa lah. Daripada nggak ada tandanya sama sekali gitu ya. Saya nggak punya stabilo soalnya. Akan lebih bagus kalau misalnya di stabilo gitu. Jadi akan lebih rapi dan nggak kelipat-lipat juga bukunya. Oke. Ini yang part yang paling menarik ya dari sekian banyak yang sudah saya tandain. Ini tentang email indoctrination. Nah, jadi teman-teman kalau baca buku ini tuh basicnya akan lebih ke email marketing, teman-teman. Jadi gimana caranya drive orang untuk bisa masuk ke database email kita gitu ya. Jadi nanti
teman-teman akan diajarin teknik-teknik tentang email marketing, nggak akan jauh-jauh dari situ lah pokoknya gitu. Ada database paling private, paling apa ya istilahnya, paling istilahnya traffic yang paling private, paling bisa terjangkau oleh kita itu sebenarnya adalah email database email gitu, karena itu milik kita semua gitu, milik kita pribadi gitu ya. Jadi bukan dari media sosial. Jadi kalau misalnya di Instagram kan itu followers database-nya punya Instagram gitu ya, terus Facebook friendies-nya punya Facebook, YouTube subscriber-nya punya YouTube. Tapi kalau email itu murni punya kita semua gitu ya. Jadi data-data mereka tuh ada di kita gitu, jadi kita yang simpen. Ini benar-benar trafficnya ya buat kita doang gitu, bukan buat orang lain gitu ya. Nah ini yang dimaksudkan bahwa email itu adalah traffic yang private gitu, karena mereka cuma dapat istilahnya mereka akan kita kirimin tuh mereka akan dapat langsung gitu. Jadi mereka nggak akan bergantung sama algoritma, nggak akan bergantung sama interaksi, engagement atau segala macam tuh nggak akan ada pengaruh di situ gitu. Nah, kalau misalnya di Facebook atau di Instagram misalnya, konten kita kan yang kita upload itu bergantung sama interaksi dan algoritma mereka gitu ya. Kalau misalnya interaksinya kita bagus, maka ya konten kita juga akan punya interaksi yang bagus dan jangkauan yang bagus. Kalau misalnya interaksinya jelek, maka ya jangkauannya juga turun gitu, karena itu bergantung sama algoritmanya mereka. Kalau misalnya email itu nggak ada algoritma. Nah ini kenapa alasan utama Ko Denny ngajarin email semua pebisnis itu harus punya database email. Di buku ini semuanya diceritain. Nah, salah satunya adalah gimana caranya mengirim email indoctrination. Untuk poin-poin di bawah ini. Yang pertama itu adalah memperkenalkan diri Anda dan bisnis Anda, tentu saja, karena email ini kan sifatnya kayak surat gitu ya. Jadi ya ibaratnya kayak surat menyurat tapi via elektronik gitu, via digital gitu. Jadi kita kenalan siapa kita dan bisnis kita apa gitu ya. Jadi biar lebih personal gitu. Terus kasih tahu mereka apa yang membuat mereka diterima, apa yang akan mereka terima ketika berlangganan email dari kita gitu ya. Jadi kasih tahu mereka ketika mereka subscribe ke email kita tuh apa sih yang akan mereka dapat gitu. Jadi ini email indoktrinasinya gitu ya. Jadi biar mereka tuh tahu apa yang akan mereka terima, apakah voucher misalnya, atau mungkin info webinar, podcast, atau konten-konten terupdate secara gratis misalnya mereka akan dapat lebih dulu, atau mungkin voucher diskon, lain-lain lah, terserah teman-teman nih maunya kayak gimana gitu ya, tergantung strategi bisnisnya masing-masing. Terus kasih poin keuntungan dari menjadi subscriber email kita. Jadi misalnya mereka klik sign up atau subscribe gitu ya, akan mengubah hidup Anda menjadi lebih baik misalnya, atau akan membuat Anda bisa belajar bisnis online dengan lebih mudah misalnya, dengan lebih gampang karena bisa diakses di mana saja dan macam-macam lah. Atau mungkin teman-teman punya pengen sharing pengalaman misalnya tentang bisnis online gitu ya, dikasih tahu gitu bahwa nanti kalau misalnya Anda subscribe, maka Anda akan mendapatkan hasil sharing-sharing saya, hasil praktek saya tentang ilmu bisnis online yang sedang saya pelajari. Terus teman-teman nanti akan dapat studi kasus dari hasil praktek itu misalnya, kayak begitu bisa. Terus Anda harus menggerakkan audiens Anda untuk bisa membuat komitmen kecil. Nah ini penting karena kalau misalnya mereka nggak buat komitmen, nanti email kita akan jadi email sampah di mereka gitu ya. Jadi sebisa mungkin usahakan untuk mengajari mereka, untuk bisa mengajari database kita tuh untuk bisa setidaknya kalau misalnya ada email dari kita tuh dibuka gitu ya. Nah ini yang penting. Jadi kalau misalnya yang pertama tuh biasanya ini ya kontak email kita tuh dijadiin prioritas dulu, biar email yang masuk nggak masuk ke spam. Nah ini penting, ini nggak masuk ke kotak spam. Ini penting karena kalau misalnya masuk ke kotak spam itu biasanya 90% tuh nggak akan dibaca gitu ya. Jadi biar mereka tuh begitu kontak kita udah di whitelist gitu ya, mereka akan baca gitu, mereka akan terima notifnya lah paling nggak gitu ya, di HP gitu ya, atau di laptop misalnya. Terus di akhir email, Anda harus membuat audiens Anda penasaran untuk membuka email Anda berikutnya. Nah, ini juga nih. Jadi, email indoktrinasi ini kan kayak semacam email perkenalan sebelum email utama yang akan kita berikan gitu ya. Nah, jadi sebisa mungkin nanti di email indoktrinasi teman-teman tuh kasih tahu bahwa di akhir email
di akhir email indoktrinasi ini bahwa nanti akan ada email-email berikutnya yang akan dia terima gitu. Jadi biar mereka tahu, oh aku nggak akan terima satu email doang nih dari dia, tapi akan ada banyak email lain atau ada banyak info lain yang akan aku dapat gitu. Ini penting. Walaupun sebenarnya kita udah kasih tahu di apa yang akan mereka terima dari berlangganan email tadi di poin 2 tadi ya. Tapi ada baiknya mereka diingatkan kembali di akhir gitu, karena seperti kita tahu mereka orang-orang Indonesia ini kan jarang baca gitu ya, bacanya cepat tapi kesimpulannya lama gitu ya, atau mungkin nggak baca sama sekali, tahu-tahu baca judulnya aja misalnya kayak begitu ya. Jadi akan lebih baik diingatkan sekali lagi di akhir biar mereka kebaca lagi, oh aku akan dapat email berikutnya nih dari dia, kayak begitu ya. Nah itu sih menurut saya. Terus apalagi ya, kalau bahas cover ya standar lah ya, cover buku-buku ini nggak terlalu gimana banget, cuma ada tulisan terus ada pengarangnya udah gitu, nggak ada gambar macam-macam, dan juga kertasnya bagus menurut saya, nggak jelek-jelek gitu, nggak jelek-jelek banget nih dalamannya kayak gitu. Tuh kayak gitu. Jadi bukan kertas koran ya teman-teman, bahan koran tuh bukan, bahannya bagus gitu. Terus apa ya, harga. Oke. Kalau misalnya teman-teman penasaran dan pengen juga beli bukunya, kebetulan saya bukan jual sih sebenarnya, ada linknya lah, ada link affiliate-nya nanti di bawah. Teman-teman kalau misalnya mau beli boleh. Ini dulu saya beli di bulan September itu harganya 150.000 free ongkir seluruh Indonesia dulu. Tahun ini kalau nggak salah harganya jadi 188.000 gitu ya, masih free ongkir kalau nggak salah. Nanti teman-teman cek aja deh di link di deskripsi gitu ya, itu ada link affiliate-nya. Silahkan dicek sendiri biar tahu gitu harga aslinya berapa. Kalau nggak salah juga masih free ongkir seluruh Indonesia, jadi teman-teman silahkan dimiliki aja. Buku ini sangat menarik menurut saya dan berguna banget gitu ya, karena ini akan bakal saya baca lagi untuk bekal saya selanjutnya, membangun database bisnis gitu ya. Penting banget nih, karena saya juga dalam misi menambah database email, dan ketemu buku ini tuh kayak semacam pencerahan gitu buat saya. Oh ternyata tuh step by stepnya begini gitu loh. Banyak yang miss, banyak yang lewat, banyak yang nggak dijalankan gitu ya. Gara-gara buku ini tuh pikiran saya jadi makin terbuka, makin terarah lah jadinya untuk bisa menambah database email gitu ya. Buku ini tuh sebenarnya kayak pendamping untuk teman-teman bisa ikut e-course yang lebih besar. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu yang namanya List Building Mastery, itu punya kode ini juga sebenarnya. Nah itu adalah e-course-nya, e-course list building gitu. Jadi list building black book ini adalah semacam intisari dari list building mastery gitu ya. Kalau misalnya list building black book ini cuma dapat buku dan e-book, kalau nggak salah e-booknya doang gitu ya. Kalau list building mastery teman-teman dapat video pembelajarannya, terus dapat benefit-benefit yang lain gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kurang suka baca gitu ya, bisa ikut list building mastery aja gitu, karena itu akan lebih berkualitas lah isinya, karena ada video di sana, ada webinar tiap bulan kalau nggak salah, ada webinar pitching, namanya pitching apa gitu, pitching bisnis atau apa gitu ya. Namanya itu ada tiap bulan tuh kalau misalnya ikut list building mastery. Dan tentu untuk ikut kelasnya juga punya investasi tersendiri ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ikut, nanti akan saya taruh juga link affiliate-nya di deskripsi, teman-teman silahkan dilihat aja. Kalau misalnya mau ikut e-course silahkan, kalau misalnya mau beli buku fisiknya silahkan juga gitu ya. Dan kalau misalnya nggak mau juga nggak masalah. Saya cuma mereview aja di sini gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video kali ini. Semoga terbuka mindsetnya, terbuka pikirannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari buku bisnis. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Kalau misalnya teman-teman mau dapetin update terbaru tentang ilmu bisnis online ataupun tentang digital marketing dan sekitarnya, teman-teman
teman-teman bisa subscribe ke channel YouTube ini atau follow Instagram saya @radiannr. Dan teman-teman juga bisa mempelajari ilmu-ilmu bisnis online yang sudah saya kelompokkan sesuai dengan ilmunya gitu ya. Teman-teman bisa cek aja langsung link di deskripsi, ada namanya link gratis di sana. Silahkan dicek, itu ada beberapa link yang bisa teman-teman lihat untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu bisnis online secara gratis. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.